Teman-teman, ini satu lagi contoh ya. Contoh ya. Kalau seorang penipu dan pemfitnah dijadikan ustadz atau guru agama. Nah, dia akan menjadi seorang pemfitnah dan pembohong, pembodoh masyarakat, penyebar hoaks ya. Yang cara menyampaikannya dengan cara yang sopan, santun. Ya, ingat-ingat gayanya sopan santun, mirip salah satu mantan presiden Indonesia ya. Saya tersolimi. Saya kalau bicara harus sopan. Saya kalau bicara santun ya. Jadi teman-teman, semua penipu-penipu yang kelas berat gitu ya, itu selalu gayanya sopan, santun ya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Ini seorang penipu, tukang fitnah yang dijadikan ustadz. Nah, akibatnya kayak gini nih. Jadi ketika Ismail alaihissalam ini lahir, Allah perintahkan untuk menyembelih. Kalau di dalam Bible Mbak Vera dulu, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Masih ingat ya? Ingat. Ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya anak laki-laki yang kau miliki. Itu perintah Allah. Kemudian ditambahi yaitu Ishak. Nah, kata Ishak di situ sisipan, Mbak Vera. Salah satu bentuk pemalsuan, tahrif di dalam Bible adalah tambahan kata Ishak. Nah, ya. Jelas sekali ya, teman-teman. Fitnahan dan tuduhannya ya dari orang yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sebagai Pak Ustadz ya, guru agama ya. Tapi bagi saya dia bukan seorang ustadz. Dia tidak lebih daripada seorang bangsat ya. Mengapa saya katakan dia seorang bangsat ya? Karena dia terbukti nekat, bukan hanya kepada mbak perempuan itu, tapi karena video ini sudah diposting dan disebarluaskan di media YouTube, sosial media, dan bisa dilihat seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Maka si bapak itu, si bangsat itu, yang menuduh dan memfitnah bahwa dalam kitab Bible, yaitu Kejadian pasal 22, katanya dipalsukan, disisipi kata-kata Ishak. Nah, apa yang dilakukan si bapak ini bukan hanya membodohi dan menipu si mbak itu. Tapi sekali lagi, karena video ini disebarluaskan dan bisa dilihat orang seluruh dunia, jadi telah melakukan orang itu telah melakukan pembodohan dan public deception, penipuan publik sekaligus pemfitnahan. Jadi publik dibodoh-bodohi, ditipu-tipu. Dan kemudian Alkitab dan kekristenan difitnah sebagai apa? Ayat Bible Kejadian 22 dipalsukan, disisipi katanya. Orang-orang model gini nih teman-teman ya. Penipu yang sok-sopan dengan gaya yang santun, apalagi dianggap guru agama alias ustadz. Ini sangat berbahaya. Ini bisa merusak bangsa, memecah belah bangsa. Ya, dengan tuduhan dan fitnahnya terhadap kitab yang dipercaya oleh umat Yahudi dan umat Nasrani, umat Kristen, umat Katolik sebagai kitab suci. Dituduh katanya di dalam Kejadian 22 ayat 2 disisipkan katanya. Teman-teman, saya mau tambahkan ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 yang menyebut ada nama Ishak itu bukan hanya di ayat 2. Ya. Bukan hanya di ayat yang kedua. Tapi ada 5 ayat. Teman-teman bisa cek ya. Di dalam kitab Kejadian 22. Ayat 2 disebutkan namanya Ishak. Di ayat 3 juga disebut namanya Ishak. Di ayat yang ke-6 juga disebut namanya Ishak. Di ayat yang ke-7 juga disebut namanya Ishak. Di ayat yang ke-9 juga disebutkan.
diikatnya Ishak, anaknya itu. Jadi ada 5 ayat sedikitnya ya. Ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Menyebut nama Ishak. Nah, tetapi dengan tuduhan dan fitnahannya yang sangat kurang ajar ya. Si Bangsat itu yang mengatasnamakan Islam, ngaku-ngaku Islam, tapi saya yakin dia ini Islam palsu, teman-teman. Islam asli tidak mungkin melakukan fitnah dan penipuan publik seperti itu. Mau dia gayanya sopan, santun ya. Tapi ketika dia melakukan fitnah dan penipuan publik, menyebarkan kabar bohong, maka dia jelas bukan Islam yang asli di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lebih daripada orang yang ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku Muslim, padahal tukang fitnah, penipu. Teman-teman, siapapun yang waras dan berpikiran cerdas, tidak harus jenius ya, cuman cukup cerdas lah, tidak goblok-goblok banget, tentu tahu kalau dia bisa menuduh atau mengatakan bahwa kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 itu adalah sisipan atau ayat dipalsukan, dia harus bisa membuktikan teks yang asli. Kita bisa mengatakan sesuatu ini palsu, kita harus menyebutkan yang asli mana. Contoh ya, saya kasih bukti nyata. Saya dalam video-video terdahulu pernah mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia, sekali lagi ya, Lembaga Alkitab Indonesia pernah merubah ayat atau menyisipkan ayat. Dan saya berikan buktinya. Ayat sebelumnya begini, kemudian diubah menjadi begitu. Contoh, dalam Yesaya 63 ayat 9. Itu dikatakan bahwa yang datang itu Malak al-Hadirat ya. Di dalam teks bahasa Inggris maupun di dalam teks Ibrani dikatakan yang datang itu Malak. Malak itu bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia menjadi malaikat. Ya. Jadi yang datang itu Malak atau utusan. Di dalam Yesaya 63 ayat 9. Dan itu juga dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam terjemahan sekitar tahun 1950-an itu ya. Itu masih tertulisnya Malak al-Hadiratnya. Jadi malaikat di hadapan Allah atau malaikat di hadirat Allah. Tetapi ya, di dalam teks Yesaya 63 ayat 9 dalam terjemahan yang baru itu dirubah, teman-teman. Benar-benar dirubah maknanya oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan ini ya. Yang terjemahan baru. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Jadi di terjemahan baru diberubah maknanya jadi sangat berbeda. Di terjemahan bahasa Ibrani, King James bahasa Inggris dikatakan yang datang itu malaikat. Bahasa Inggrisnya angel. Bahasa Ibraninya malak. Dalam teks terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang lama tahun 1940-1950-an juga dikatakan Malak al-Hadiratnya. Tapi di terjemahan yang baru dirubah menjadi bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah. Ya. Jadi utusan atau malaikat dirubah menjadi bukan seorang duta atau utusan. Jadi ini satu contoh. Saya bisa membuktikan Lembaga Alkitab Indonesia melakukan kecurangan. Buktinya ini. Tetapi beda dengan si bapak itu ya, yang saya sebut. Sorry, saya harus katakan tegas ya. Saya ini orangnya belak-belakan. Saya ngomong bloko suto ya, tanpa tedeng aling-aling. Yang ngaku-ngaku ustadz itu tapi bagi saya tidak lebih dari seorang bangsat. Ya. Menuduh bahwa dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 sudah dirubah atau disisipkan. Anda harus bisa buktikan mana teks yang asli dan mana teks yang ada perubahan. Kalau Anda bilang itu yang sekarang adalah sisipan, Anda harus bisa buktikan yang aslinya mana. Kalau Anda hanya menuduh sesuatu sudah dirubah, tidak asli, tapi Anda tidak bisa membuktikan yang asli, tidak bisa menunjukkan yang asli, itu namanya fitnah.
Dan ketika fitnah dilakukan, disebarluaskan oleh sosial media lewat YouTube dan sebagainya, maka itu menjadi pembodohan dan public deception, penipuan publik. Ya, jadi dengan segala hormat, Bapak yang oleh sebagian orang Anda dianggap ustadz, ya bagi saya Anda bukan ustadz, ya Anda bukan Islam, Anda hanya ngaku-ngaku Muslim, ngaku-ngaku Islam, tapi kelakuan sama sekali tidak Islami. Anda memfitnah Bible dengan sangat kurang ajar, menuduh bahwa kitab Kejadian 22 sudah dirubah, disisipkan, dipalsukan katanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, tentang kasus substansi ya. Tentang kasus anaknya Ibrahim yang akan dikorbankan ini sebenarnya siapa? Ini dari dulu menjadi perdebatan. Dan banyak orang mengira, menyangka bahwa di dalam Al-Quran disebut namanya Ismail. Anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim namanya adalah Ismail. Itu tertulis di Al-Quran. Padahal tidak teman-teman. Di Al-Quran tidak ada nama Ismail. Ini yang seluruh dunia harus tahu. Al-Quran tidak pernah menyebut nama anak itu adalah Ismail. Hanya disebut namanya anaknya Ibrahim. Anaknya Ibrahim. Tidak disebut apakah Ishak, apakah Ismail, tidak disebut. Nah, itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, adalah fakta bahwa di dalam dunia ulama besar di dunia, terjadi pertentangan juga. Banyak ulama-ulama yang terpercaya justru yakin bahwa anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tapi fakta ini jarang diungkap. Jarang diungkap di jemaat-jemaat biasa. Di khotbah-khotbah biasa itu jarang diungkap. Tapi ulama-ulama Islam yang terpercaya, yang kredibel, justru yakin bahwa yang akan dikorbankan itu bukan Ismail, tapi Ishak. Nah, oke. Langsung aja kita simak ya beberapa pernyataan videonya berikut ini. Halo para pemerhati channel Warta Kabar Baik. Pada video kali ini kita akan mendengar cuplikan suara dari seorang muslim yang juga seorang ustadz dan juga dosen yang berani dengan jujur mengakui dengan tegas bahwa di dalam kitab suci Al-Quran tidak dikatakan bahwa nama anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim itu adalah Ismail. Demikian rekaman suaranya. Akan bahwa sebentar amak, sebentar izin amak, bentar aja amak. Ya sebentar aja amak, biar nggak salah paham gitu yang tadi. Satu itu, dan saya bukan mengimani Yahudi, saya hanya membaca literasi yang dituangkan oleh orang Yahudi. Karena kalau bicara anak perjanjian ya kaitannya antara orang Yahudi atau Kristen gitu loh. Dan karena itu di dalam ayatnya, di dalam kitabnya orang Yahudi yaitu tanah, ya tentu saya menggunakan perspektifnya orang Yahudi. Karena nggak akan bisa kita ngebedah tanah menggunakan tafsir Ibnu Katsir, nggak bakal masuk. Karena Ibnu Katsir nggak menafsirkan tanah gitu loh. Itu yang pertama perlu kita pahami itu. Nah, kalau misalkan dipermasalahkan ketika saya mengatakan bahwa Ismail atau Ishak yang disembelih itu bukan merupakan nggak ada kaitannya dengan akidah, permasalahannya memang itu nggak ada kaitannya sama akidah. Karena kenapa? Boleh cek di dalam Al-Quran, nggak ada secara tekstual mengatakan ini disembelih itu Ismail atau Ishak, nggak ada namanya. Boleh dicek gitu loh. Ya kalau saya nggak cuma baca kitab orang, kebetulan saya sangat sering malah baca kitab saya sendiri ya, baca Al-Quran. Makanya saya setuju dengan pendapatnya Ustaz Wafi ketika mengatakan yang debat-debat itu jangan cuma baca kitabnya orang Kristen dulu, kan gitu kan logatnya Ustaz Wafi kan, tapi baca juga kitab Al-Quran gitu loh. Dan saya kebetulan lebih banyak baca Al-Quran karena kenapa? Saya umat Islam gitu loh, bukan umat Yahudi, bukan umat Kristen. Jadi saya baca Al-Quran lebih banyak porsinya. Nah di Al-Quran sendiri makanya saya tahu tidak tercantum namanya seperti itu gitu. Jadi di Al-Quran sendiri tidak tertulis bahwa namanya siapa yang disembelih. Oh tertulis ada namanya Ismail, coba cek lagi, itu cuma ada di terjemahan apa nas Arabnya gitu kan, seperti itu.
Makanya saya bilang, silahkan dicari dari Al-Fatihah sampai Anas, nggak akan ada. Faktanya seperti itu, karena kebetulan ya hatam Al-Quran saya gitu, jadi tahu. Nah itu yang perlu saya tegaskan. Makanya para ulama sendiri pun berbeda pendapat soal itu. Kalau saya fair-fairan gitu untuk ini teman-teman, analisis salah satu saya nggak mengedepankan pokoknya dosen sebenar-benarnya sebelah harus salah ilmu usuluddin, perbandingan agama yang ngebela Torah atau Alkitab yang diselewengkan oleh umat lain. Dalam hal ini adalah Mas Raka, karena sering membahas Alkitab dengan framing beliau, ya, dengan pendapat-pendapat beliau. Itu. Jadi teman-teman, ayo belajar dan mari kritisi dengan secara akademis. Sebelum kita berpendapat tentang satu teks, maka kita juga harus kuasai teks aslinya bagaimana, berbunyinya, artinya bagaimana, lalu kita simpulkan begitu, ya, supaya kita juga nggak terjebak dalam framing yang salah. Ini salah satu contoh moreh guru juga bahasa Ibrani yang saya juga hormati, ya, walaupun beliau muslim, tapi secara akademis saya akui ilmunya mantap. Saya pernah menemukan sebuah kasus yang benar-benar bikin saya jengkel. Yaitu ada seorang mantan muslim yang mengaku murtad karena mendapat pencerahan bahwa sesungguhnya yang dibunuh atau yang hampir disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak, bukan Ismail. Dia mengatakan, saya akhirnya lepas dari kebohongan Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Gimana ceritanya Al-Quran bisa dikatakan berbohong di situ, padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan yang akan disembelih itu Ishak atau Ismail. Dan uniknya para sahabat memang berbeda pendapat terkait dengan siapa yang mau disembelih itu. Ada sahabat yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu memang Ismail, ada yang mengatakan itu adalah Ishak, dan kebanyakan para sahabat tidak peduli dengan itu karena yang paling penting itu bukan siapanya, tetapi esensi dari pengorbanan, dari kisah pengorbanan yang dimaksud itu, bahwa manusia harus memprioritaskan nilai-nilai ketuhanan dibandingkan nilai-nilai yang mereka anut walaupun mereka anggap itu benar. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut tahu sing darani ku Ismail, sajane ada juga tahu sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer. Ismail Ishak. Ismail Ishak. Ishak Ismail. Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Dia rasa mikir tak kok alasan itu. Karena dia kata aja Ishak benar.
Tapi yang terkenal Ismail. Barang iki goblok malah repot. Malah umumnya wong Ismail ya. Ismail. Jelas ora jono wis. Angel banyak apa? Gini ya, logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4, tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu enggak, Zabur itu hanya mau ibadah, jadi tidak ada keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah, Ismail. Tapi rodok panjang, mungkin kalau ceritanya. Jadi nopo gitu. Sudah foto raroi kok, jadi repot. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak ad-Dabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung ini kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail pula gak ada Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot.